Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi sama aku Birgita di channel Lunar Crypto, channel yang akan bahas seluruh update tentang dunia cryptocurrency. Buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Jadi di konten kali ini aku mau jelasin mengenai apa itu blockchain dan jenis-jenisnya itu apa aja sih. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, blockchain adalah teknologi yang mendasari perkembangan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau bentuk aset kripto lainnya. Tapi sebenarnya manfaat dan fungsi blockchain tidak cuma hanya untuk kripto saja, tapi juga dapat digunakan untuk beragam bidang lain yang terkait teknologi dan digitalisasi. Secara harfiah, blockchain terdiri atas dua kata bahasa Inggris, yakni block yang berarti kelompok dan chain yang berarti rantai. Sehingga pengertian blockchain bisa diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan komputasi untuk menciptakan kelompok-kelompok atau blok yang saling terhubung satu sama lain. Kumpulan blok tersebut berisi catatan transaksi serta melacak aset dari sebuah jaringan bisnis. Dalam bukunya yang berjudul Blockchain for Dummies, Manav Gupta menjelaskan bahwa blockchain awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan sistem yang efisien, hemat biaya, dan aman untuk melakukan dan mencatat sebuah transaksi keuangan. Blockchain merupakan sebuah pusat data terdistribusi yang dibagikan pada setiap titik yang ada pada jaringan komputer. Sebagai database atau pusat data, blockchain berisi beragam informasi dalam format digital. Informasi yang ada di dalamnya tergantung pada jenis penggunaan blockchain. Misalnya saja pada Bitcoin, informasi yang terdapat di dalamnya terkait dengan detail transaksi, jumlah koin, pemilik koin, hingga penerima koin. Dengan demikian, blockchain berfungsi untuk menjaga catatan mengenai transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Hal ini juga dikenal sebagai sistem peer-to-peer. Blockchain adalah sebuah buku kas besar atau ledger yang terdistribusi. Setiap pengguna blockchain bisa menjadi simpul-simpul yang saling terhubung, namun untuk pengoperasiannya membutuhkan tenaga komputer yang sangat besar. Simpul-simpul tersebutlah yang kemudian melakukan verifikasi, menyetujui, dan mencatatkan data di ledger. Nah, sekarang aku mau jelasin beberapa jenis blockchain yang digunakan saat ini. Yang pertama ada public blockchain. Public blockchain dirancang untuk sepenuhnya terdesentralisasi tanpa ada satu individu atau pihak lainnya yang mengontrol transaksi mana yang dicatat dalam blockchain atau urutan pemrosesannya. Selain itu, public blockchain bersifat open source. Artinya, blockchain ini mengizinkan siapa saja untuk dapat berpartisipasi langsung, baik itu sebagai pengguna, miner, developer, atau anggota komunitas. Semua transaksi yang terjadi di blockchain publik sepenuhnya transparan. Artinya, siapa saja dapat langsung melihat detail transaksi, meskipun identitas transaksi disembunyikan atau bersifat anonim. Selanjutnya adalah private blockchain. Private blockchain tidak bersifat desentralisasi karena organisasi atau developer dapat mengendalikan persebaran informasi dan transaksi yang terjadi di dalam blockchain. Selain itu, private blockchain bersifat closed network. Private blockchain bersifat cepat, karena pengguna yang berada pada blockchain berjumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan public blockchain. Blockchain dengan tipe ini memiliki waktu yang lebih sedikit bagi network untuk mencapai konsensus sehingga dapat membuat transaksi menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah hybrid blockchain. Hybrid blockchain yang juga dikenal dengan semi-private blockchain adalah blockchain yang dikendalikan oleh organisasi atau developer yang juga memberikan akses untuk beberapa pengguna yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Biasanya blockchain jenis ini digunakan oleh pelaku B2B atau industri pemerintahan. Blockchain ini disebut semi-private karena menggabungkan manfaat privasi dari private blockchain dengan keamanan dan transparansi yang dimiliki oleh public blockchain. Dengan kedua fitur tersebut dapat memberikan fleksibilitas yang signifikan untuk memilih data apa yang dapat diakses dan dipublikasikan secara transparan dan data apa yang ingin mereka rahasiakan. Yang terakhir adalah konsorsium blockchain. Tipe yang juga dikenal sebagai federated blockchain ini merupakan tipe blockchain yang paling unik dibandingkan dengan yang lainnya. Karena konsorsium blockchain merupakan bentuk pendekatan baru untuk menyelesaikan kebutuhan organisasi yang membutuhkan fitur blockchain public dan private. Dalam konsorsium blockchain, beberapa aspek organisasi dipublikasikan, sementara yang lain tetap bersifat pribadi.
Kemampuan yang dimiliki oleh konsorsium blockchain ini mungkin terlihat serupa dengan hybrid blockchain. Yang menjadi perbedaan di antara keduanya adalah konsorsium bersifat desentralisasi sedangkan hybrid blockchain tidak. Nah teman-teman, sekian dari materi yang bisa aku share tentang blockchain. Aku juga mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau ingin berdiskusi bisa langsung aja kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian suka sama channel ini untuk like, share, komen, dan subscribe agar aku bisa memberikan konten lain yang lebih menarik. Terima kasih, bye-bye!